Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, yang mulia anggota majelis, saudara panitera, dan hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Igusti Ayu Putu Putri Asdiduari selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 570 garis miring SKK garis miring 8 garis miring 2023 tanggal 15 Agustus 2023. Sebelum masuk ke pokok perkara, saya tegaskan bahwa yang saya lakukan dalam persidangan ini, baik dalam mengajukan gugatan, melayangkan bukti-bukti, mengajukan pertanyaan kepada pihak lawan dan saksi, hingga membacakan kesimpulan, adalah kewenangan yang diberikan penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tersebut. Yang mulia, mengenai surat kuasa khusus, pemberi kuasa adalah Tuan Andi, seorang wirausahawan, selaku penggugat, di mana penerima kuasa adalah saya sendiri, Advokat Igusti Ayu Putu Putri Asdiduari bersama Bapak Nala Nainggolan dari Kantor Hukum Nala Nainggolan and Partners dengan kewenangan lengkap, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk termasuk mengajukan gugatan, alat bukti, dan kesimpulan. Kedua, mengenai pokok surat gugatan uang prestasi. Pertama, pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat melakukan perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi di Cisarua, Bogor, dengan sertifikat hak milik atas nama penggugat sebesar 1 miliar rupiah. Kedua, pembayaran dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama, pembayaran DP pada saat penandatanganan, dan ini sudah dibayarkan oleh tergugat. Kedua, pelunasan sebesar 700 juta rupiah dilakukan dengan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2023. Ketiga, penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan tanah dalam keadaan baik dan siap untuk diserahkan apabila sudah menjalani pelunasan. Namun, sampai pada tanggal 15 April 2023, tergugat tidak melunasi pelunasan yang harusnya dilakukan, yaitu 700 juta rupiah. Kelima, penggugat mengirimi somasi pertama tanggal 1 Mei 2023 dan somasi kedua tanggal 30 Juni 2023, namun sampai gugatan ini dilayangkan, tidak ada pembayaran sama sekali oleh tergugat. Kemudian, bahwa alasan tergugat belum memperoleh pengajuan kredit, menurut penggugat tidak dapat dibenarkan, karena kemampuan membayar adalah risiko dan tanggung jawab dari tergugat, dan tidak pernah ada di perjanjian bahwa pelunasan ini bergantung atas persetujuan dari kredit bank. Selain itu, yang mulia, bahwa perbuatan tergugat memenuhi unsur wan prestasi berdasarkan pasal 1238 Juz 1243 KUH Perdata, yaitu tidak melakukan prestasi sama sekali terhadap sisa harga dari 700 juta rupiah. Telah dinyatakan lalai melalui 2 somasi, namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian keterlambatan jauh melebihi batas 3 bulan dari yang sudah disepakati. Poin selanjutnya, bahwa penggugat mengalami kerugian sebagai berikut, yaitu berupa kerugian material sebesar sisa pembayaran 700 juta rupiah, biaya somasi 2 juta rupiah, serta bunga atau keuntungan yang dinilai sebesar 21 juta rupiah, selaku bunga 6%, ini adalah bunga wajar, 6% per tahun, sejak 6 bulan dari nilai 700 juta rupiah. Kerugian material berupa penggugat merasa stres, kecemasan, dan tekanan psikologis akibat ketidakpastian pelunasan yang ditaksir senilai 50 juta rupiah. Sehingga total kerugian yang dialami penggugat sebesar 773 juta rupiah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk memutuskan
sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari penggugat. Kedua, menyatakan tergugat telah menjalani uang prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Tiga, menyatakan perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 ini adalah sah dan mengikat secara umum. Keempat, menghukum tergugat untuk melakukan pelunasan sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat yang terdiri dari biaya somasi pertama dan kedua sebesar 2 juta rupiah, biaya administrasi dan material sebesar 500.000 rupiah, dan bunga atau keuntungan yang dinilai sebesar 21 juta rupiah. Totalnya 23.500.000 rupiah. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 50 juta rupiah. Poin selanjutnya adalah melakukan sita jaminan harta dari tergugat yang nilainya dianggap cukup untuk menjamin terlaksananya putusan ini. Poin ke-8, menetapkan uang paksa sebesar 1 juta rupiah per hari yang harus dibayarkan tergugat apabila lalai melaksanakan putusan yang telah ditetapkan yang sudah berkekuatan hukum. 9. Menyatakan putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu, walaupun nantinya ada usaha untuk melaksanakan banding, kasasi, atau versi. 10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, tolong dapat diputuskan dengan seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan, dan atas diputuskannya dan dikabulkannya gugatan kami ucapkan terima kasih. Yang mulia, tergugat dalam jawaban gugatan dan publik menyatakan 2 eksepsi dan beberapa dalil pokok, yaitu eksepsi pertama, yaitu eksepsi gugatan prematur, di mana tergugat merasa penggugat belum memberikan waktu yang wajar, di mana somasi pertama dilakukan hanya 16 hari setelah jatuh tempo. Kemudian tergugat menyatakan proses kredit lazimnya selama 3-6 bulan, sehingga menurutnya gugatan ini terlalu cepat diberikan. Kedua, eksepsi tidak terpenuhinya syarat prestasi. Tergugat mengaku mengalami kesulitan ekonomi akibat ekonomi 2023 dan ketatnya kredit perbankan. Tergugat menekankan iktikat baik bahwa sudah membayar DP, mengajukan kredit ke beberapa bank, dan selalu melakukan komunikasi kepada penggugat. Kemudian, untuk terkait ganti rugi, bunga 6% per tahun ini dinilai tidak diperjanjikan. Kerugian imaterial 50 juta rupiah dinilai berlebihan, dan opportunity loss ini dianggap spekulatif. Kemudian, dalam replik, penggugat dengan tegas menolak eksepsi prematur karena waktu antara jatuh tempo, yaitu 15 April hingga gugatan 16 Agustus ini sudah lebih dari 4 bulan dengan 2 kali adanya somasi. Menurut praktik dan pasal 1238 1243 KUH Perdata, syarat somasi sudah sangat terpenuhi. Untuk penolakan eksepsi tidak terpenuhinya uang prestasi dengan alasan semua unsur uang prestasi itu sudah terpenuhi. Ada perjanjian, ada kewajiban yang jelas, tidak terpenuhinya tepat waktu, ada somasi, dan ada kerugian. Kesulitan ekonomi bukan force majeure dan bukan alasan dalam KUH Perdata untuk menghapus kewajiban. Kemudian, itikat baik itu adalah dengan pelunasan atau pembayaran, bukan dengan berkomunikasi. Untuk mengenai poin ganti rugi, penggugat menegaskan sisa 700 juta rupiah adalah kerugian material langsung. Biaya somasi 2 juta rupiah adalah biaya real. Bunga 6% per tahun adalah tingkat wajar sebagai ilustrasi keuntungan yang hilang.
Dan kerugian imaterial 50 juta. Masih sangat proporsional dengan nilai kontrak 1 miliar rupiah dan lamanya ketidakpastian. Yang mulia, izinkan kami selaku kuasa hukum penggugat untuk menyatakan bukti secara tertulis dan bukti saksi sebagai berikut. Bukti P1, fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara Tuan Andi sebagai penggugat dan Tuan Budi sebagai tergugat. Bukti P2, fotokopi kwitansi pembayaran uang muka DP sebesar 300 juta rupiah tertanggal 15 Januari 2023. Bukti P3, fotokopi sertifikat hak milik atau SHM nomor 1234 garis miring Cisarua atas nama Tuan Haji. Bukti P4, fotokopi surat somasi pertama tertanggal 1 Mei 2023 yang dikirimkan kepada tergugat. Bukti P5 adalah fotokopi tanda bukti terima surat somasi pertama tanggal 2 Mei 2023. Bukti P6, fotokopi surat somasi kedua tanggal 30 Juni 2023 yang dikirimkan kepada tergugat. Bukti P7, fotokopi tanda terima surat somasi kedua tanggal 1 Juli 2023. Bukti P8, fotokopi kwitansi pembayaran somasi pertama sebesar 1 juta rupiah tertanggal 1 Mei 2023. Bukti P9, fotokopi kwitansi pembayaran somasi kedua sebesar 1 juta rupiah tertanggal 30 Juni 2023. Bukti P10, fotokopi laporan penilaian properti atau appraisal tertanggal 20 Juli 2023. Bukti P11, fotokopi rekening koran dari bank penggugat periode Januari hingga Juli 2023. Kemudian untuk bukti saksi, saksi pertama adalah Bapak Rahmat Hidayah, umur 45 tahun, selaku notaris 1 PPAT. Beralamat di Jalan Raya Puncak nomor 88, Cisarua, Bogor. Saksi adalah notaris 1 PPAT yang menyaksikan penandatanganan perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 dan pembayaran uang muka 300 juta oleh tergugat kepada penggugat. Saksi kedua, Ibu Siti Nurjana, umur 38 tahun, yang merupakan karyawan kantor notaris, beralamat di Jalan Raya Puncak nomor 88, Cisarua, Bogor. Saksi adalah karyawan kantor notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter pada saat penandatanganan proses perjanjian jual beli. Saksi ketiga adalah Bapak Agus Supriyadi, umur 50 tahun, di mana selaku tetangga dari penggugat, beralamat di Jalan Rancamaya Utama nomor 9, Rancamaya Golf Estate, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Saksi adalah tetangga penggugat yang mengetahui adanya kesepakatan jual beli ini dan pernah mendengar langsung komunikasi antara penggugat dan tergugat. Demikian bukti-bukti yang kami ajukan untuk mendukung dalil-dalil penggugat dalam perkara ini. Yang mulia, izinkan kami selaku penggugat untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada tergugat. Saudara tergugat, mohon jawab pertanyaan kami dengan singkat dan jelas. Pertanyaan pertama, benarkah tertanggal pada 15 Januari 2023, Anda beserta Tuan Andi selaku penggugat melaksanakan perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi? Anda jawab benar. Benarkah bahwa saudara telah membayarkan uang muka sebesar 300 juta rupiah tanggal 15 Januari 2023 sesuai perjanjian? Anda jawab benar. Benarkah dalam perjanjian tersebut tercantum kewajiban Anda untuk melunasi sebesar 700 juta rupiah tanggal 15 April 2023? Anda jawab benar. Kemudian, benarkah sampai tanggal 15 April 2023 Anda belum melaksanakan kewajiban Anda untuk membayar sisa harga tersebut? Anda jawab benar. Selanjutnya, benarkah meskipun Anda sudah melakukan pengajuan kredit di beberapa bank
hingga bulan Juli 2023, Anda belum dapat melakukan pembayaran sama sekali kepada penggugat. Iya, Anda jawab benar. Benarkah Anda menerima somasi pertama tanggal 1 Mei 2023 dan somasi kedua tanggal 30 Juni 2023? Anda jawab benar. Kemudian, apakah setelah menerima somasi tersebut, Anda ada melakukan usaha untuk membayarkan sebesar 100 juta atau 200 juta rupiah terlebih dahulu kepada penggugat? Anda menjawab, belum ya, tidak. Benarkah saudara hanya menyampaikan permohonan untuk penambahan waktu dan menyampaikan bahwa masih menunggu persetujuan dari kredit bank? Benar. Apakah dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa kewajiban pelunasan ini berdasarkan keputusan dari kredit bank? Tidak. Oke. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa saudara mengakui adanya perjanjian, mengakui kewajiban sebesar 700 juta rupiah yang harus dibayarkan, mengakui bahwa hingga 6 bulan saudara belum mampu untuk melunasi, dan mengakui bahwa tidak ada klausul untuk pelunasan berdasarkan persetujuan dari kredit bank. Benar. Baik, terima kasih. Yang Mulia, cukup dari tergugat. Yang Mulia, kami mohon izin memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi penggugat pertama, Bapak Rahmat Hidayat, selaku notaris atau PPAT. Saudara saksi, benarkah saudara adalah notaris atau PPAT yang membuat akte perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat? Nah, pada saat itu, apakah kedua belah pihak datang, hadir, dan menandatangani akte setelah Anda jelaskan isinya? Iya. Apakah di dalam akte tersebut tertulis dengan jelas bahwa adanya kewajiban pelunasan sebesar 700 juta rupiah dengan jatuh tempo tanggal 15 April 2023? Ada, ya benar. Apakah Anda pernah membuat adendum atau akte perubahan untuk jatuh tempo pelunasan tersebut? Tidak pernah. Apakah pada saat penandatanganan tersebut saudara melihat adanya paksaan, tipuan atau kehilafan dari kedua belah pihak? Tidak ada. Terima kasih saudara saksi. Yang Mulia, keterangan dari notaris menegaskan bahwa perjanjian ini memang dilakukan secara sah, dilakukan dengan sadar dan sepakat, dan tidak ada perubahan tanggal jatuh tempo. Yang Mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim, berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, kami selaku kuasa hukum penggugat menyimpulkan, satu, dalam eksepsi gugatan prematur tidak berdasar, karena penggugat telah memberikan waktu lebih dari 4 bulan sejak jatuh tempo dengan 2 somasi yang patut. Hukum acara perdata hanya mensyaratkan adanya somasi, bukan menunggu 6 bulan. Kedua, eksepsi tidak terpenuhinya syarat prestasi juga tidak berdasar, karena unsur-unsur prestasi telah jelas. Perjanjian sah, ada kewajiban jelas, keterlambatan nyata, somasi dilakukan, dan kerugian timbul. Hardship atau kesulitan ekonomi bukan alasan pembebas menurut KUH Perdata. Kedua, oleh karena itu kami memohon untuk seluruh eksepsi tergugat ditolak. 3, dalam pokok perkara, tergugat terbukti melakukan prestasi dengan tidak melunasi sebesar 700 juta rupiah pada tanggal 15 April 2023 dan terus menunggak hingga berbulan-bulan. Alasan kesulitan ekonomi merupakan risiko pribadi dan tidak diatur dalam perjanjian sebagai syarat sah dari pelunasan. Bukti-bukti penggugat dan keterangan-keterangan saksi sudah membuktikan dalil gugatan secara sah dan meyakinkan. Sedangkan bukti tergugat hanya menunjukkan upaya mencari kredit, bukan melakukan pelunasan atau melaksanakan prestasi. Ganti rugi, sisa pembayaran 700 juta rupiah
merupakan kerugian material langsung. Biaya somasi Rp2 juta adalah kerugian nyata yang timbul akibat kelalaian tergugat. Bunga keterlambatan Rp21 juta mencerminkan kehilangan kesempatan memperoleh hasil yang wajar atas uang tersebut. Kerugian imaterial Rp50 juta masih proporsional jika dibandingkan dengan nilai kontrak dan lamanya ketidakpastian. Dengan demikian, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Petitum dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan seluruhnya dari penggugat, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan manifestasi atas perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat ganti rugi sebesar Rp773 juta dengan rincian sisa pembayaran tanah sebesar Rp700 juta, biaya somasi Rp2 juta, bunga keterlambatan Rp21 juta, kerugian material Rp50 juta, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan tergugat, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1 juta per hari apabila lalai melaksanakan putusan tersebut, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding kasasi atau versi, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Atau apabila majelis berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, demikian rangkaian penyampaian dari kami selaku kuasa hukum penggugat, mulai dari kewenangan, uraian pokok gugatan, sikap dalam replik, pembuktian, tanya jawab terhadap tergugat dan saksi, hingga kesimpulan dan petitum. Atas perhatian dan keadilan Yang Mulia Majelis, kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk semua.